bisa melihat gambaran-gambaran yang sangat detail ya. Ya baik. Arca ini berasal dari satu situs ya yang ada di lereng Blis ya, di daerah Tulungagung, namanya situs Jebuk ya. Ya, situs Jebuk itu di desa Tulungrejo gitu ya, dekatnya Jeli, perbatasan Tulungagung Kediri ya. Yang menarik dari arca ini digambarkan di muka. Ini adalah sisi depan. Nah, sisi belakangnya, nah, kita lihat. Wah, teratai yang tumbuh dari apa itu kolam. Ya. Itu kan di Tulungrejo. Biasanya ada gulung itu adalah tanah cekung yang berisi air. Nah, ada kemungkinan di tanah cekung berisi air itu juga aneh. Jadi diabadikan pada arca ini yang berada dari situ Jebuk di desa Tulungrejo. Nah, ini teratai, ada yang berbunga ya, ada yang menunjuk, tapi ada juga yang agak kecil dan sudah mulai berkah kan ini. Bagian ini masih muncul dari berkah dan daun-daunan. Arca ini istimewa ya, jadi pakatannya sangat tebal ya, jadi kontraria, jadi dan ini adalah struktur intron. Jadi arca yang tidak menempel, yang seperti yang ini kan menempel, kita tidak tahu bagian belakang. Ini adalah arca penuh ya, struktur intron gitu ya. Nah karena itu ini arca ini istimewa ya. Nah baik, kita lihat ya dari bagian atas ya. Arca ini digambarkan sebagai perempuan yang cantik ya, sayang sekali beberapa bagian itu rompak, hidungnya, bibirnya, gitu ya. Tapi masih terlihat ini adalah cantik Jawa, ya. Cantik Jawa itu bukan kekurus-kurusan, itu adalah sintang, padat berisi. Nah itu karena itu tubuhnya enggak kurus-kurus banget ya, enggak, kalau di modeling sekarang ya enggak masuk ini ya. Kurang kuru gitu ya, kurang diet gitu ya. Baik. Nah, dan kemudian berisi, mohon maaf. Kita bisa lihat bagaimana payudaranya. Digambarkan berisi ini adalah cantiknya wong Jawa gitu ya. Orang Nusantara, cantiknya Nusantara, cantiknya Melayu. Nah, ragam hias aksesorisnya sangat kaya. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah jamangnya ya, yang biasanya ini di antara dahi dengan rambut ya. Nah, ini ada jamangnya. Kemudian juga ada yang ditempatkan di telinga. Ini namanya sumping. Dia pakai sumping ya. Nah, ada sumping itu yang sederhana. Nah, ini kelihatan di sini itu ada apa? Itu bunga. Itulah yang kemudian disebut asumping puspa. Nih kalau itu kan bunga kamboja, bunga apa itu diselipkan di sini ya. Itu sampai di Thailand ya, bukan hanya di Nusantara. Di Thailand perempuan-perempuan yang berasumping puspa itu juga banyak kita dapati ya. Nah ini asumping puspa. Kemudian dia menggunakan anting-anting, namanya kundala. Ya, seperti Bima. Jadi kundala itu anting-anting tidak hanya tokoh perempuan saja, laki-laki itu juga beranting-anting. Bima itu anting-antingnya malah berbentuk buah manggis tadi ya. Nah, kemudian memakai kalung ya. Ini kita lihat ya. Kalung itu tidak hanya sebuah ya. Kalau kita sekarang orang pakai kalung kan hanya sebuah saja. Mungkin kecil ya, gede ya lalat gitu. Nah, dulu kantung itu bersusun ya. Ini kalung bawah ini paling besar dan berbentuk bagian atasnya ini berbentuk segitiga ya. Terus ini sampai di belahan payudara ya. Ini kalung yang paling bawah yang paling besar. Ada kalung di atasnya lagi di sini ya. Ya, ini di atasnya. Ini kalung tengah. Sampai sekalung ini. Nah, ini masih sering dipakai itu ya. Kalung yang ada dipreskan leher. Ini fungsinya untuk apa? Supaya leher ini jenjang. Ya, kelihatan. Oh ya tuh. Ini kan sebenarnya lehernya enggak panjang-panjang banget ini ya. Lehernya orang di Nusantara itu kan nggak begitu jenjang, nggak kayak bule. Tapi supaya kelihatan jenjang, ini dikasih kalung pres. Itu rokos-rokos segala itu pakai begitu. Nah, gitu ya. Nah, ini semacam itu boleh tidak hanya sekarang, dulu juga sudah ya. Baik. Nah, ini aksesoris di sini ya. Nah, kemudian aksesoris yang lain ini ada untian manik-manik ya. Manik-manik yang diuntai gitu. Ini adalah tali kasta. Ya, ini kelihatan di selepangan di sini sampai bisa ini ya, sampai bawah ini. Nah, dan ini juga diberi hiasan-hiasan sampai ini rangkaian apa ya, kalau era istilah sekarang itu gesper kayak sabuk. Ini ada gespernya, bagian ini ada gespernya dan seterusnya ya. Nah, ini upawita. Nah,
Kemudian apakah tokoh ini selain ini juga mengenakan selendang yang disampilkan di sini. Jadi kalau orang Jawa pakai kebaya itu juga ada selendang sampil gitu ya. Awalnya kan begini kan, nyampil begini, tapi sekarang ini kalau di kebaya terus gini lurus. Nah itu agak belakangan ya. Kalau dulu itu selendang yang menyilang ya, ditaruh di sini. Nah kita tidak tahu ya apakah ini telanjang dada atau berkain, tapi kita masih lihat ada selendang yang ditaruh di sini. Nah kemudian kita akan lihat lagi beberapa sabuk ya, jadi kayak kendit di sini ya, di pas di pinggang sini. Ini juga ada semacam kalung gini ditaruh di sini ya. Ini pres juga, pres ini supaya apa, kelihatan apa pinggangnya itu menjadi bagus ya, karena orang Jawa menyebut pinggang yang bagus itu nawon kemit ya, itu seperti pinggangnya tawon gitu. Nawon kemit, nah itu supaya nawon kemitnya itu juga lebih tampil gitu, diberi kayak ini ya gitu ya, jadi menguatkan ya itu ya, ini pusarnya dan seterusnya. Terus di bawah ini kain panjangnya itu sampai di sini ya, sampai di sekitar mata kaki. Nah kain itu ini disisakan gitu ya. Jadi setelah ini dikasih kayak sabuk ini, kelebihannya itu dihias di sini ya. Jadi lebihan kain itu ya. Nah ini kelihatan zat. Nah, kemudian juga diberi selendang. Nah selendangnya sampurnya itu bisa lebih dari satu. Sampur pertama, sampur kedua nanti diikatkan sehingga ada semacam pita di kanan kiri. Ini kenop. Ya itu ya. Jadi sisa sampurnya turun ini. Sini gitu ya. Nah ini di pengantin Jawa yang lengkap, basahan itu ya. Nah, Yogyakartaan, Surakarta itu semacam ini masih dipakai. Di seri-seri pertunjukan wayang orang, kemudian ketoprak dan sebagainya sering dipakai. Ini gambaran tentang busana kebesaran ya. Nah, kemudian juga di bagian bawah, walaupun ini bagian bawah itu hari raya. Coba kita lihat di sini ada selempang penuh dengan manik-manik, ada butiran-butiran batu-batu mulia ya, kalau sekarang kayak ake-ake gitu ya. Ini dihiaskan di sini, terus beri lumbe gini dan seterusnya. Terus kainnya juga sampurnya ini sebetulnya disilakan di sini, ada silang gitu ya. Nah, jadi ini digambarkan dengan full. Ini full dress gitu ya. Bahkan kesannya itu kayak berlebihan ya. Ya penuh banget, rame banget. Mungkin bisa. Ya itu raja kan. Nah, oleh karena itu ada yang mengatakan pendapat tokoh ini ada disebut-sebut sebagai perwujudan dari Suhita, Raja Majapahit ya. Setelah Hayam Wuruk, jadi Hayam Wuruk, Wikramawardhana, Suhita. Saya kurang setuju. Ini mungkin Suhita bisa, tapi bisa saja bukan. Ini bisa saja ini putri mahkotanya Hayam Wuruk yang disebut dengan Kusumawardhana, ya, istrinya Wikramawardhana. Karena arca ini satu set. Selain ini, yang satu ditempatkan di sana, di pojok sana. Arca Dewa Dewi itu digambarkan sangat mesra. Jadi laki-laki perempuan, dan karena apa? Kusumawardhana itu di sumber data negara Kertagama atau di sumber data prasasti disebut yang sangat mahir bercumbu rayu, nah gitu ya. Nah itu Kusumawardhana. Nah pertanyaannya apakah ini benar-benar Suhita atau Kusumawardhana ya monggo saja ya, tapi terlepas dari Suhita sebagai raja atau Kusumawardhana sebagai putri mahkota yang buruk, istrinya Wikramawardhana, jelas ini bangsawan. Karena itu tampilannya ya dengan busana kebesarannya. Nah ini ada uncal dan seterusnya, ada pinggul, dan ingin saya tunjukkan arca ini juga dilengkapi dengan alih-alih ya, cincin ya. Jadi cincin itu dalam satu, ya ini kalau kalau orang berkecukupan, cincin itu lebahnya gitu ya. Ada cincin yang di sini ya, di ini dari alisnya ya, di sini. Tapi di sini juga ada cincin ya. Ada cincin juga yang di sini di telunjuk sini. Bahkan di beberapa itu ada cincin yang di ibu jari, bahkan ibu jari kaki. Oh iya. Nah jadi, inilah gambaran kepada kita bahwa dalam hal seni budaya tadi Mas Anton cerita ya, ada museum tekstil ya. Nah ini juga sebenarnya bisa dipakai ya untuk kita bagaimana tekstil itu ketika terpakai ya, terpakai pada tubuh manusia sehingga menjadi busana ya, tidak lagi lembaran kain.
Bahkan di beberapa arca yang kebetulan ada di Museum Nasional sejak masa Singasari, jadi kebetulan mau hari batik itu, arca-arca ini juga dilengkapi dengan motif hias batik, gitu ya, batik. Jadi batik tulis sudah dikenal. Coba lihat di sini. Ini dekat sekali, sebenarnya dekat ya.